Selamat datang di pertemuan keempat mata kuliah Asesmen dan Intervensi Sosial. Kali ini kita akan membahas tentang Trans-Theoretical Model, model ketiga dari total 3 teori perilaku yang harus kita kuasai di mata kuliah ini. Pada 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Health Philip Model. Health Philip Model ini model perilaku yang menjelaskan tentang bagaimana manusia merespon ancaman resiko yang mereka terima. Jadi model ini menjelaskan tentang mengapa ada ancaman risiko yang ditindaklanjuti oleh individu dan mengapa ada ancaman risiko yang tidak ditindaklanjuti oleh individu. Misalnya bagaimana manusia merespon ancaman risiko terkena corona. Misal, ada anjuran untuk mengenakan masker agar tidak terkena corona. Misal, apakah anjuran itu kira-kira akan ditindaklanjuti, akan dipatuhi oleh individu atau tidak, bergantung pada perceived susceptibility misalnya. Apakah individu itu merasa dia memang rentan terkena corona? Kalau dia merasa dia sepertinya tidak akan kena, maka anjuran itu tidak akan dipatuhi oleh yang bersangkutan. Dan yang kedua misalnya perceived severity, bergantung pada kalaupun misalnya dia merasa dia rentan untuk terkena corona, apakah menurut dia corona itu bila terkena itu kondisinya serius untuk dia? Apakah itu permasalahan yang serius apa enggak? Kalau dia merasa kena corona juga enggak apa-apa, enggak terlalu serius permasalahannya, maka anjuran itu tidak akan dipatuhi oleh dirinya. Jadi itu Health Philip Model. Model perilaku yang biasanya digunakan untuk menjelaskan bagaimana manusia merespon ancaman risiko. Apakah manusia akan patuh atau tidak patuh terhadap rekomendasi yang ditujukan untuk menghindarkan mereka dari ancaman risiko. Kita juga sudah belajar tentang Integrated Behavior Model di pertemuan sebelumnya. Integrated Behavior Model ini adalah model perilaku yang biasanya digunakan untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang lebih luas dari Health Philip Model. Kalau Health Philip Model itu lebih ke bagaimana manusia merespon suatu ancaman risiko. Responnya dimotivasi oleh ketakutan terhadap ancaman risiko. Nah, kalau tidak ada ketakutan, apa yang bisa mendorong perilaku manusia? Ini yang dijelaskan oleh Integrated Behavior Model. Karena perilaku yang dijelaskan itu lebih umum dan lebih luas, maka kita bisa lihat di layar bahwa determinannya juga lebih banyak. Nah, kalau Health Philip Model dan Integrated Behavior Model adalah model perilaku, Trans-Theoretical Model berbeda. Trans-Theoretical Model adalah model perubahan perilaku. Perubahan perilaku seperti apa yang dibahas? Perilaku yang sifatnya adiktif. Jadi Trans-Theoretical Model adalah model perilaku yang mengurai tentang apa aja faktor-faktor yang biasanya terlibat dalam keberhasilan manusia mengubah perilaku adiktifnya. Yang artinya, teori ini juga bisa membantu menunjukkan kalau manusia belum berhasil mengubah perilaku adiktifnya, masalahnya kira-kira ada di mana? Dan intervensi yang pas itu seperti apa? Nah, dari perspektif Trans-Theoretical Model, perubahan perilaku itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi begitu aja. Perubahan perilaku dari pola perilaku sebelumnya membutuhkan proses. Umumnya, proses perubahan perilaku manusia melewati 5 tahap, yaitu prakontemplasi, kontemplasi, preparasi, aksi, dan maintenance. Progresnya bisa maju ke proses selanjutnya, tapi juga bisa mundur ke proses sebelumnya. Yang jelas, prosesnya ada 5 ini. Tahapan pertama dalam perubahan perilaku adalah prakontemplasi. Pada tahap ini, individu nggak menyadari bahwa dirinya punya masalah. Anda bisa melihat di layar bahwa kontemplasi isinya kosong kan? Karena tidak merasa punya masalah, individu jadi tidak melakukan apapun yang dibutuhkan untuk berubah. Seiring individu mulai menyadari bahwa dirinya punya masalah yang perlu diubah, individu disebut telah masuk ke fase kontemplasi. Pada fase ini, terjadi kontemplasi demi kontemplasi yang dihasilkan oleh consciousness rising, dramatic relief, dan environmental evaluation. Consciousness rising misalnya, individu mulai mencari informasi tentang permasalahan yang dimilikinya, dan proses ini menghasilkan banyak kontemplasi. Kontemplasi juga bisa muncul dari dramatic relief.
kelegaan yang dirasakan saat merasakan dan membandingkan sendiri bagaimana leganya melakukan perubahan dibandingkan dengan tidak melakukan perubahan. Kontemplasi juga bisa muncul saat melihat bagaimana permasalahan yang dimilikinya ternyata berdampak pada orang-orang di sekitarnya yang penting bagi dirinya, atau environmental evaluation. Nah, itu yang dimaksud dengan consciousness rising, dramatic relief, dan environmental evaluation. Ketiganya memunculkan banyak kontemplasi yang akan menentukan apakah individu jadi ingin berubah atau tidak. Kontemplasi demi kontemplasi bisa memunculkan keinginan untuk berubah, tapi ingin berubah belum tentu siap berubah. Individu akan merasa lebih siap untuk berubah kalau dirinya menilai bahwa permasalahan yang dimilikinya membuat dirinya jadi punya perasaan ataupun pikiran yang buruk tentang dirinya sendiri. Proses ke arah ini, yaitu proses di mana individu mengukur sejauh mana permasalahan yang dimilikinya membuat dirinya jadi punya perasaan ataupun pikiran yang buruk tentang dirinya sendiri, disebut self-re-evaluation. Siap berubah belum tentu telah benar-benar berubah. Dalam trans-theoretical model, individu baru dikatakan telah berubah kalau perubahannya telah terjadi secara konsisten selama setidaknya 6 bulan. Nah, orang yang telah siap berubah, agar dia benar-benar berubah, itu butuh benar-benar memilih untuk berubah. Dia butuh komit dengan perubahan. Dan dia butuh merasa yakin dengan kemampuan dirinya untuk berubah. Proses-proses ke arah inilah yang disebut dengan self-liberation. Dan proses-proses seperti counter conditioning, stimulus control, reinforcement management, dan helping relationship bisa membantu agar individu merasa benar-benar yakin dapat berubah dan benar-benar mengupayakan perubahan. Apa itu counter conditioning? Counter conditioning itu mengembangkan respon-respon alternatif untuk menggantikan respon lama yang bermasalah. Stimulus control yaitu menghindari atau menangkal hal-hal yang memancing ataupun memicu kemunculan respon lama yang bermasalah. Reinforcement management itu mengganjar diri sendiri atau diganjar oleh orang lain saat melakukan respon-respon alternatif yang dikembangkan di counter conditioning. Nah, helping relationship itu menaruh kepercayaan dan membuka diri tentang permasalahan yang dimiliki kepada orang-orang yang peduli. Terakhir, walaupun perilaku adiktifnya telah berubah, nggak langsung bisa dikatakan bahwa perilaku adiktifnya itu nggak bakal balik lagi. Nah, tahap terakhir yaitu maintenance adalah tahap untuk memastikan bahwa perilaku adiktifnya itu nggak bakal balik lagi, yaitu mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk relapse agar bisa diantisipasi dan diproses dengan counter conditioning, stimulus control, reinforcement management, dan helping relationship. Setelah bisa konsisten gak relapse, baru bisa dikatakan bahwa orangnya telah berubah. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, trans-theoretical model dapat diinterpretasikan seperti ini. Model ini nggak persis sama dengan trans-theoretical model yang asli, tapi saya terjemahkan seperti ini agar mudah dibandingkan dengan dua model sebelumnya, yaitu health belief model dan integrated behavior model. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa kalau health belief model dan integrated behavior model adalah model perilaku, maka trans-theoretical model adalah model perubahan perilaku. Penentu perubahan perilakunya ada 5, yaitu intensi untuk berubah, keputusan atau kesiapan untuk berubah, determinasi untuk berubah, dan antisipasi kekambuhan. 4 maksud saya. Nah, intensi untuk berubah dihasilkan oleh 3 proses, yaitu consciousness rising, dramatic relief, dan environmental evaluation. Keputusan untuk berubah atau kesiapan untuk berubah itu dihasilkan oleh proses self-re-evaluation. Perubahan yang konsisten itu dihasilkan dari 5 proses, yaitu self-liberation, counter conditioning, stimulus control, reinforcement management, dan helping relationship. Sedangkan antisipasi kekambuhan, yaitu maintenance, kekonsistenan perubahan itu dihasilkan oleh proses assessment of possible relapse condition, yaitu mengidentifikasi kondisi-kondisi yang memungkinkan dirinya untuk kembali pada respon-respon lamanya,
lalu diatasi dengan counter conditioning, stimulus control, reinforcement management, dan helping relationship. Secara umum itu model dari trans-theoretical model yang kita bahas pada perkuliahan ini. Bagaimana dengan metode intervensinya? Ada cukup banyak metode intervensi yang ada di trans-theoretical model. Mungkin nggak kita bahas satu-satu di slide ini, tapi yang jelas bisa kita lihat bahwa di setiap prosesnya ada cukup banyak metode. Consciousness rising setidaknya ada 4 metode, yaitu observasi, konfrontasi, interpretasi, biblioterapi yang bisa digunakan untuk memperlancar proses consciousness rising. Nah, di setiap proses kita bisa lihat ada cukup banyak metode yang ada di situ. Yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi kira-kira metode apa yang pas untuk digunakan pada permasalahan yang tepat. Nanti saat kita melakukan assessment, kita akan bisa melihat kira-kira permasalahan di komunitas kita ada di mana, apakah ada di consciousness rising, dramatic relief, environmental re-evaluation, atau yang lain. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi di mana permasalahannya, maka kita bisa mengidentifikasi metode yang tepat. Demikian bahasan kita hari ini tentang trans-theoretical model. Bila ada yang bertanya, kira-kira ada nggak sih satu kalimat yang bisa digunakan untuk memberikan gambaran tentang trans-theoretical model itu seperti apa? Saya rasa ada satu kalimat yang cukup baik, yaitu change is not an event, it is a process. Trans-theoretical model adalah model perilaku yang memandang perubahan perilaku merupakan hasil dari satu proses yang cukup panjang. Prosesnya bisa maju, prosesnya bisa mundur, tapi keseluruhan proses itu dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Saya Adi Dinar, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya tentang need assessment.